Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Sakti Siagian dari kelompok 11 dalam mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat oleh kelompok 11 guna melengkapi ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi, Ibu Nisa Ul Hikmah, SSOS MSOS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan 5 orang dalam kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri Sultan Sakti Segian. Yang kedua ada Titin Trinurtami. Yang ketiga ada Husnatul Azmi. Yang keempat Muhammad Iqbal. Dan yang terakhir kelima ada Naila Mumtiza. Dalam video ini kami akan menjelaskan salah satu teori di dalam komunikasi antar pribadi. Dan sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dan biasanya komunikasi ini terjadi secara tidak formal. Contohnya ketika orang yang saling mengenal tidak sengaja bertemu. Dan dalam komunikasi antar pribadi ini ada banyak berbagai macam teori di dalamnya. Dan salah satu teori yang ada dalam komunikasi antar pribadi adalah teori atribusi. Dan dalam video ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan teori atribusi. Di sini kami kelompok 11 membagi 4 bagian yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisi atribusi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Yang kedua ada teori atribusi yang dijelaskan oleh Husnatul Azmi. Dan yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan teori atribusi yang akan dijelaskan oleh Naila. Dan yang terakhir ada contoh teori atribusi yang akan dijelaskan oleh Titin Trinurtami. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal menjelaskan pengertian daripada atribusi. Atribusi dalam konteks komunikasi merujuk pada proses di mana kita memberikan penjelasan atau atribusi terhadap perilaku orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita cenderung mencari alasan atau faktor yang dapat menjelaskan mengapa mereka bertindak demikian. Atribusi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal sendiri dapat diartikan sebagai penjelasan perilaku yang melibatkan seseorang merasakan faktor-faktor internal yang ada pada mereka, seperti karakteristik pribadi, sikap, ataupun kepribadian. Misalnya, jika seseorang bertindak dengan baik dalam sebuah presentasi, kita mungkin mengatribusikan hal itu kepada kecerdasan ataupun keterampilan mereka. Di sisi lain, atribusi eksternal dapat melibatkan penjelasan perilaku seseorang berdasarkan faktor-faktor eksternal seperti situasi ataupun lingkungan mereka berada. Misalnya, jika seseorang tidak melakukan presentasi dengan baik, maka kita dapat mengasumsikan ataupun mengatribusikannya kepada tekanan waktu yang ketat ataupun kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya, saya bakal menjelaskan pemahaman tentang atribusi dalam komunikasi membantu kita menggali alasan di balik perilaku orang lain dan membantu memahami perspektif mereka. Hal ini juga dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan penilaian ataupun kesalahpahaman dalam komunikasi kita dengan orang lain, serta memperkaya pemahaman kita tentang interaksi sosial dan dinamika hubungan. Perkenalkan, saya Husnatul Azmi. Saya akan menjelaskan definisi dari teori atribusi. Jadi, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Jadi, teori atribusi ini merupakan teori psikologi yang mana menjelaskan tentang bagaimana seseorang memberikan penilaiannya terhadap penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Teori ini juga membahas tentang bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap perilaku orang lain dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi ini juga terdiri dari beberapa dimensi seperti lokasi, penyebab, waktu, dan stabilitas penyebab.
Teori ini juga kadang-kadang membahas tentang inferensi koresponden dan bias-bias yang terkait dengan atribusi ini sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada teori atribusi. Kelebihan pada teori atribusi adalah yang pertama, dalam teori atribusi ini menyediakan kemampuan dalam memberanikan prediksi untuk mengatasi segala sesuatu yang ditawarkan oleh kehidupan. Yang kedua, teori atribusi ini dapat menjadi efektif ketika penyebab identifikasi perilaku dapat dilakukan dengan benar. Lalu kekurangan pada teori atribusi. Yang pertama, kesimpulan yang tidak akurat dapat menyebabkan penilaian yang salah. Yang kedua, dapat menimbulkan pengharapan terhadap perilaku tertentu baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain, yang kemungkinan besar tidak akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, berbagai penyebab lain dari teori atribusi kemungkinan besar diabaikan. Kekurangan pada teori atribusi yang terakhir adalah kesimpulan yang dibuat oleh seseorang kemungkinan besar salah dikarenakan cenderung melestarikan citra pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Purnapani. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari teori atribusi. Jadi contoh dari teori atribusi ini dapat kita ambil dari sejarah teori atribusi. Haidar mengumumkan bahwa teori atribusi ini muncul dari usaha seseorang untuk mencari sebab akibat orang lain yang bertingkah laku tertentu. Misalkan kita ada melihat seseorang yang melakukan pencurian. Sebagai manusia, pastinya kita ingin mengetahui apa penyebab ia sampai berbuat hal demikian. Namun ada menjadi dua fokus perhatian di dalam mencari suatu penyebab, yakni penyebab sesuatu di dalam diri atau kepribadian dan sesuatu di luar diri atau situasi. Apakah orang tersebut melakukan pencurian karena sifat dirinya yang memang tidak suka mencuri, ataupun juga karena faktor di luar dirinya, misalnya dia mencuri karena dipaksa situasi, jadi dia harus mencari biaya untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit keras. Bila seorang individu menyimpulkan bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan pencurian karena sifat-sifat kepribadiannya yang memang suka mencuri, maka orang tersebut sedang melakukan atribusi internal. Tetapi jika ia melihat atau menyimpulkan individu yang melakukan tindakan mencuri tersebut dikarenakan oleh tekanan situasi, misalnya seperti mencuri obat untuk anak yang sedang sakit keras, maka kita sedang melakukan atribusi eksternal. Terima kasih. Oke, baik. Dari penjelasan kawan-kawan tadi bisa kita ketahui bahwa atribusi merupakan proses dilakukannya untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa, atas apa sebabnya dan perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa teori atribusi ini adalah teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Perilaku seorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Teori atribusi ini juga mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait tentang teori atribusi dalam komunikasi antar pribadi. Kami harap kawan-kawan yang menonton video ini bisa memahami dan mengerti apa itu teori atribusi berdasarkan materi yang telah kami jelaskan. Dan jika kawan-kawan masih mempunyai sesuatu yang tidak mengerti dari materi yang telah kami jelaskan tadi, kawan-kawan bisa menanyakannya dengan cara menulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya Sultan Sakti Sagian mewakili kelompok 11 mengucapkan terima kasih banyak. Dan dengan ini saya mewakili kelompok 11 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.